Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 43. Tidak sadar. Masih ingin ada yang dibicarakan? Mohon maaf, tapi setelah ini kami akan berlibur. Jadi, ya, kami akan pergi. Terima kasih karena sudah memberi waktu untuk kami berbicara. Maaf jika mengganggu waktu kalian, sahut Arka cepat. Dia mengajak Zara yang masih mematung untuk pergi dari kediaman Romi. Keduanya masuk ke dalam mobil setelah berpamitan. Bagaimana menurutmu? Apakah ek dukung bagus? Tanya Romi pada Rosa yang berada di sampingnya. Wanita itu merasa tak enak harus melibatkan Romi dalam urusan mereka. Maaf jika harus melibatkan kamu, Mas. Aku hanya kesal pada mulut laki-laki itu yang malah tidak tahu malu. Seharusnya dia meminta maaf, bukan memperkeruh suasana. Kata Rosa masih kesal dengan tingkah Arka. Bukan masih punya perasaan, justru dia sudah benci pada pria itu sekarang. Untuk apa meminta maaf? Justru Mas senang bisa membantu kamu. Tadinya Mas pikir kamu masih punya perasaan laki-laki itu, tapi ternyata kamu sudah sangat membencinya. Hingga membuat Mas tidak takut lagi. Rosa mengerutkan kening mendengar kalimat terakhir sang suami. Apa yang membuat pria itu takut? Memangnya kamu takut kenapa? Mas takut kamu masih punya perasaan padanya. Sedangkan Mas sudah berusaha mengubur perasaan untuk mantan. Kata Romi membuat Rosa terharu. Setidaknya pria itu sudah mau berusaha untuk melupakan mantan dan tidak mengingat mantan lagi. Memangnya kapan aku pernah mengatakan jika masih punya perasaan padanya? Aku sama sekali tidak tertarik. Apalagi sejak aku tahu jika dia hanya memanfaatkan aku saja. Membuat rasa benciku berkali-kali lipat. Omel Rosa seketika membuat Romi gemas. Untung kamu tidak mencakar wajahnya tadi. Ya sudah, ayo kita naik ke atas. Mas sudah tidak sabar untuk menyenguk dedek bayi. Mata Rosa melotot saat mendengarnya. Padahal dalam satu hari ini dia sudah melayani Romi sebanyak 3 kali. Masih saja pria itu meminta jatah. Udah 3 kali loh Mas. Masa pengen lagi sih? Omel Rosa mengerucutkan bibirnya. Mas nggak akan pernah bosan untuk menyentuh kamu. Karena Mas baru sadar sudah tercandu dengan tubuh kamu. Bisik Romi membuat bulu kuduk Rosa meremang. Wanita itu jadi takut hingga refleks menutup tubuhnya. Dia kadang tersenyum sendiri saat mengingat keganasan Romi saat diranjang. Tapi pelan-pelan ya Mas. Takutnya dedek bayi kenapa-napa. Bukankah Mas sudah pelan selama ini? Itu mah bukan pelan, tapi barbar. Pelan aja kayak gitu. Apalagi kalau kamu lagi barbar. Sahut Rosa kecil membuat Romi terkekeh. Pria itu mendaratkan ciuman cepat pada mungil. Keduanya memasuki kamar dan Romi langsung melepas seluruh, hingga membuat Rosa kaget. Astagfirullah, kok kamu nggak bilang-bilang mau buka? Jerit Rosa menutup wajahnya. Loh, kan Mas sudah bilang dari bawah tadi kalau mau jenguk dedek. Sahut Romi cepat kemudian membaringkan tubuh Rosa di atas ranjang. Wanita itu hanya pasrah menerima sentuhan demi sentuhan yang diberikan oleh Romi. Keduanya hanyut dalam permainan panas di malam hari itu. Keterlaluan sekali. Mas nggak terima kalau Rosa memojokkan kamu. Omel Arka saat keduanya sudah berada di dalam mobil. Wajar Mas. Mungkin Kak Rosa masih kecewa pada kita. Aku juga nggak akan marah kok kalau Kak Rosa memaki aku. Jawab Zara lirih. Tidak bisa begitu sayang. Mas tidak terima jika dia memojokkan kamu. Apalagi dia mengatakan Mas tadi. Seharusnya dia introspeksi diri. Apa yang membuat Mas meninggalkannya dulu? Jawab Arka ketus. Tadinya aku pikir kamu akan menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Tapi kamu malah terpancing emosi dan membuat Kak Rosa semakin membenci kita. Aku sedikit kecewa sama kamu Mas. Ujar Zara kemudian membuang pandangan ke jendela. Dia kecewa dengan respon Arka yang justru terus-terusan menyalahkan sang kakak.
Padahal Zara sendiri tahu jika Rosa sangat menyayanginya. Makanya Rosa tidak setuju untuk menikah dengan Arka. "Kamu marah?" tanya Arka panik. Dia tidak sadar jika perkataannya menyakiti Zara yang merupakan adik dari Rosa. Tadinya Arka pikir kalau Zara akan menyetujui ucapannya. "Kenapa kamu masih nanya? Kak Rosa adalah kakakku. Aku tahu dia ingin yang terbaik untukku. Seharusnya kamu sadar, apa yang dikatakan oleh Kak Rosa itu semua benar. Pria baik-baik tidak akan mempermainkan perasaan wanita. Aku jadi menyesal menikah denganmu, Mas," sahut Zara kecewa. Membuat Arka malu dan menyadari kesalahannya. Benar apa yang dikatakan oleh Zara, jika dia adalah laki-laki pecundang yang hanya bisa mempermainkan perasaan wanita. Tapi itu semua dia lakukan demi membela Zara. Dia tak terima istrinya dipojokkan sedangkan dia yang bersalah di sana. "Mas minta maaf. Jangan marah. Mas melakukan ini demi kebaikan kita," kata Arka berusaha merayu Zara agar tak larut dalam kemarahan. Tapi Zara tak merespon. Wanita itu lebih memilih menatap keluar daripada melihat wajah suaminya sendiri. Dia ingin memberikan waktu agar Arka sadar akan kesalahannya. "Terserah kamu sajalah, Mas. Capek aku ngasih tahu kamu. Mobil yang keduanya tumpangi tidak di rumah. Terima kasih bantuannya. Saya tidak akan melupakan kebaikan kalian," kata Mala saat dirinya sudah benar-benar sembuh. Bahkan memar-memar di tubuhnya sudah menghilang berkat bantuan warga kampung yang sabar dalam mengobatinya. "Iya, maaf jika kampung kami banyak kekurangan. Kamu yakin tidak mau membawa kasus ini ke hukum?" tanya Bu Bidan yang merawatnya. "Saya yang salah, jadi saya tidak mungkin melaporkan mereka. Mungkin ini adalah karma yang harus saya dapatkan. Terima kasih karena sudah mau membantu saya." Lagi dan lagi Mala berterima kasih. Dia baru menyadari jika terdapat banyak sekali orang-orang baik di dunia ini. Andai dia tak ditemukan oleh warga kampung, pasti Mala tak akan selamat, sebab akan dimakan oleh binatang buas yang ada di hutan. Baiklah. Sepertinya kamu tidak suka dipaksa. Lain waktu mainlah ke sini. Saya pasti akan senang dan warga kampung juga akan senang menerima kedatanganmu, kata Bu Bidan tulus. Dia sudah mendengar semua cerita dari Mala kemarin. Dia juga tak sepenuhnya menyalahkan pelaku karena tindakan Mala sudah keterlaluan. "Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu." Mala melambaikan tangan pada beberapa warga yang ikut mengantarnya. Dia menangis haru mengingat kebaikan warga kampung yang sabar mengobatinya. "Tuhan, terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan memperbaiki diri. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Gumam Mala menghapus jejak air mata yang ada di wajahnya. Dia senang karena sebentar lagi akan kembali ke kota tempat tinggalnya. Biarpun hartanya sudah habis diambil oleh Riku, tapi Mala tak sedih karena dia masih punya sisa tabungan. Sisa tabungan itu yang akan dia gunakan untuk kelangsungan hidup, ditambah penghasilan dari butiknya.